Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken mulih ngaji Kitabatul Qorib beserta sarahnya mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tai panduman ar-rabi kang kaping papat iku mau najisin banyu najis ai mutanajisin tegese banyu kang kena najis. Pembagian yang keempat dari pembagian air ini adalah air najis. Maksudnya adalah air yang terkena najis. Kemarin sudah kita bahas pembagian air yang nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 adalah air suci, mensucikan, namun tidak makruh digunakan. Ada air suci, mensucikan, kemudian makruh digunakan. Ada air yang suci, namun tidak mensucikan. Dan ini pembagian nomor 3 ini dibagi menjadi dua. Ada air mustakmal dan air mutaghayyir. Sekarang pembagian yang keempat adalah air najis. Maksud air najis ini adalah air yang terkena najis. Ini memberitahukan kepada kita, tafsir ai ini memberitahukan pada kita bahwa antara air najis dan mutanajis ini berbeda. Kalau air najis ini artinya memang air itu secara dhatiahnya najis, seperti air kencing dan semisalnya, itu baru namanya air najis. Tapi kalau air mutanajis ini adalah air yang awalnya suci kemudian kemasukan najis. Nanti ada pentafsirannya. Wahwa utawi ma'ul mutanajis wau iku kismani ana rong pantuman. Kemudian pembagian yang keempat yakni air mutanajis ini dibagi menjadi dua. Ahaduhuma utawi salah sijine kismani iku qalilun banyu kang kidik. Wa huwa utawi ma'ul mutanajis iku alati perkara halat kang manggon fi ing dalam alati apa najasatun najis. Pembagian yang pertama adalah air yang jumlahnya sedikit. Nanti ada pentafsirannya air yang jumlahnya sedikit itu bagaimana. Air mutanajis sendiri itu apa? Wawalati halat fihi najasatun, yakni air yang terkena najis. Ini namanya air mutanajis. Tagoyaro iku padha uga owah apa emak, amla utawa ora. Baik air tersebut berubah ataupun tidak. Wahuwa halih utawi emak mau aiwal halu tegese utawi tingkai iku anahu setuhune emak iku maun banyu tunal kulata ini kang kurang saking rongkolan. Kemudian saya ulangi bahwa pembagian yang pertama ini airnya adalah air yang sedikit. Air mutanajis yang sedikit itu apa? Yakni air yang terkena najis baik berubah ataupun tidak, sedangkan keadaannya adalah kurang dari 2 kolah. Ini maksudnya sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Artinya bagaimana? Bahwa air ketika jumlahnya kurang dari 2 kolah, kemudian dia terkena najis. Kalau 2 kolah itu kalau menurut mayoritas ulama ini adalah ukuran, kalau dalam berada pada wadah ini ukuran 60 cm pada wadah kubus ya, 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm dalam, 60 cm. Atau kalau kita isi liternya ini sekitar 216 liter. Anda bisa cek dalam aplikasi saya Rumus Peke. Silakan dicari di Play Store, kata kuncinya mobil santri. Nanti di situ semua akan muncul karya-karya dari saya. Ada terjemah Fathul Qorib, Fathul Mu'in, terjemah Alfiah dan lain sebagainya, termasuk Rumus Peke. Air 2 kolah ini artinya air yang ukurannya sekitar 216 liter. Kalau dibuatkan sebuah tempat bak mandi umpama, maka panjangnya 60, lebar 60, dalam 60 cm maksudnya. Kurang dari 200 liter, 216 liter, maka dinamakan dengan air yang sedikit. Dan ketika airnya itu sedikit ya, berarti kurang dari 2 kolah. Ketika kemasukan najis berubah ataupun tidak berubah, maka hukumnya najis. Ini kalau kita mazhab Syafi'iyah. Berbeda dengan mazhab Malikiyah yang mengatakan hukumnya tetap suci, penting tidak sampai ada perubahan. Dan itu dipilih oleh mayoritas ashab kita. Maka dikatakan dalam qaulunya wa amma inda Imam Malik
fala yanjus al-ma'u walau qalilan ila bitaghayyur. Air itu tidak akan pernah najis walaupun jumlahnya sedikit kecuali dengan adanya perubahan. Dan ini wahtarahu kasirun min ashabina. Dan mayoritas para ashab Imam Syafi'i ini memilih pendapat Imam Malik. Wa fihi fushatun. Ini adalah untuk keringanan kita bisa memakai atau mengikuti pendapat dari para ashab yang mengekor pada pendapatnya Imam Malik. Berarti ketika ada air sedikit kemasukan najis, kalau kita mazhab Syafi'iyah itu awalnya adalah hukumnya najis, berubah ataupun tidak berubah. Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang diikuti mayoritas dari ulama Syafi'iyah itu sendiri. Wa yustasnalan den jabaake min hadal kismi saking iki panduman apa al-maitatu batang. Ini boleh ditafsir ataupun tidak ya. Seperti dalam bajurinya ya juzu fiha takhfif wa tasdid, berarti boleh wal mayyitatu boleh wal maitatu juga boleh. Berarti boleh yaknya ini ditafsir ataupun tidak. Apa al mayyitatu batang allati kang la damakang ora ana gedhe iku maujud laha kedue maita sailun kang mili. Ini sailun ini merupakan sifat dari khobarnya, dari khobar yang dibuang. La dama kang ora ana gedhe iku maujudun, mahalnya rofa. Kemudian dia menjadi sifat dari khobar yang dibuang tadi. Indah qatliha ing dalam nalikani mateni maita. Awsyak utbin utawa nyuwek anggota min hasan ing maita. Kadu babi kaya dene laler. Dikecualikan dari pembagian ini adalah bangkai yang tidak memiliki darah mengalir ketika dibunuh atau dirobek anggotanya seperti hanya lalat. Maka tatkala ada air yang jumlahnya sedikit, tadi kaidahnya ketika kemasukan najis berubah ataupun tidak berubah maka hukumnya najis. Namun ini dikecualikan apabila ada air yang jumlahnya sedikit kemudian kemasukan bangkai yang tidak memiliki darah mengalir ketika dibunuh ataupun disobek anggotanya. Maka hukumnya air tersebut tetap suci. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ilam tutroh lamun ora den cemplungake apa maitah fihi ing dalem mak. Ketika bangkai tersebut tidak ada kesengajaan dimasukkan ke dalam air tersebut. Artinya begini, ketika ada air yang jumlahnya sedikit, kemudian air tersebut kemasukan lalat. Lalat ini termasuk hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, kemasukan ini artinya dia masuk sendiri dan mati di dalamnya, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Berbeda kasus ketika kita sengaja mengambil lalat kemudian kita bunuh lalu kita masukkan ke dalam air tersebut, maka hukumnya tetap najis. Karena kalau kita melihat kaidahnya arul khosu latunatu bil ma'asi, seperti itu. Kita lanjutkan. Walam tughayyirhu lan orang wai apa maitah ing ma. Dan syarat yang kedua, selain tidak ada unsur kesengajaan kita memasukkan hewan tersebut, juga disyaratkan harus tidak adanya sebuah perubahan pada air tersebut. Maksudnya perubahan sifatnya baik bau, rasa ataupun warnanya. Mungkin ada hewan-hewan yang di situ memang tidak memiliki darah mengalir. Tapi ketika dia mati di dalam air tersebut ini akan merubah bau, rasa, warnanya. Nah, ini juga nanti air tersebut hukumnya akan menjadi najis karena apa? Salah satu sifatnya ini sudah berubah sebab bangkai tersebut. Wakadalan kaya mengkunu wakadalan iku kaya mengkunu maita anajasatu utawi najis alatika layut riku hakang ora nemu ing alati opo atorfu peninggal. Begitu pula dihukumi sama dengan bangkai tadi adalah najis yang tidak bisa ditemukan oleh panca indera, ditemukan oleh mata, penglihatan. Maka hukumnya juga tidak najis. Umpama contohnya najis yang melekat pada kakinya lalat. Maka ini kan secara
kasat mata kita tidak bisa melihat, maka ini hukumnya tidak masalah, tidak sampai membuat air itu menjadi najis. Fakulun mongko utahi saben-saben siji min huma saking maitah lan najasah allati la yudrika torfu iku layu najis ora najisake apa kul almai ing perkara kang cair. Maka setiap satu dari bangkai yang tidak memiliki darah mengalir, begitu pula najis yang tidak bisa dilihat oleh mata, ini tidak bisa menajiskan perkara yang cair. Artinya tetap suci. Wa istasna lan den jabaake aiton halih malih kaya maitah karo najasah wau. Apa suwarun pira-pira conto matkuratun kang den tutur fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembarake keterangane. Dikecualikan lagi bentuk-bentuk contoh-contoh yang disebutkan di dalam kitab yang diperluas keterangannya. Di antaranya seperti yang disebutkan di dalam syarah Bajurinya, ada namanya qalilu dukhonun najasa. Qalilu dukhonin najasa. Sedikitnya asap najis. Asap najis itu apa? Yakni asap yang naik ke atas dengan perantara api. Ada yang di situ seperti halnya asap, tapi tidak dengan perantara api. Itu namanya kalau bahasa Arab bukhorun. Kalau bukhorun ini tidak masalah, tidak najis. Yang jadi masalah adalah dukhonun najasa. Ketika umpama ada kotoran sapi dibakar, kemudian menimbulkan asap, lah inilah namanya dukhonun najasa. Kalau hanya sedikit, kemudian mengenai baju ataupun air, maka hukumnya dimafu. Ada lagi namanya qalilu sya'rin min ghairi ma'kulin. Sedikitnya bulu dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, tidak halal dimakan dagingnya. Seperti contoh bulu kucing. Ini kalau umpama terlepas pada waktu hidupnya, maka statusnya sama seperti ketika matinya, yakni bangkai. Maka ketika ada bulu kucing yang melekat pada diri kita dan jumlahnya hanya sedikit, kemudian kita gunakan untuk sholat ataupun masuk ke dalam air, hukumnya dimakfu, tidak masalah kalau hanya sedikit. Tapi kalau masih melekat ya hukumnya suci. Najis itu tatkala sudah terlepas dari tubuh kucing tersebut. Kita lanjutkan. Wa asyara lan aweh isyarah lil kismi maring panduman asani kang kaping pindho. Minal kismi saking panduman arabi kang kaping papat. Wa asyara lan aweh isyarah sapa musannif lil kismi sani maring panduman kang kaping pindho. Minal kismi saking panduman arabi kang kaping papat bikolihi kelawan dawe musannif. Kemudian Kiai Musonef memberikan isyarat pada pembagian yang kedua dari pembagian yang keempat. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa pembagian keempat air ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah air yang jumlahnya sedikit, yang hukumnya berubah ataupun tidak berubah ketika kemasukan najis, ini hukumnya najis. Kecuali najis-najis yang di situ dimakfu oleh syariat, maka hukumnya tidak dapat menajiskan air. Aukan utawa ono. Rupane kalu huruf aukana utawa ono. Apa mak iku kasiron kang akeh. Iku kasiron kang akeh. Rupane kulataini. Rongkolah. Fa aksaro halih luwi akeh. Fatahoyaro nuli owah opo maul kasir wau. Atau adanya air itu jumlahnya banyak. Yakni air yang jumlahnya 2 kolah ataupun lebih. Berarti lebih dari 216 liter. 216 liter ataupun lebih. Kemudian air itu berubah ketika kemasukan najis, maka hukumnya najis. Beda kasusnya kalau tidak berubah, maka tidak masalah. Yasiron iku kidik opo owah au kasiron utawa akeh. Baik perubahannya itu sedikit ataupun banyak, ini hukumnya tetap najis. Beda kalau umpama air banyak itu kemasukan najis dan tidak berubah,
maka tidak masalah. Ini perbedaan antara air sedikit dan banyak. Kalau air sedikit berubah tidak berubah, mazhab kita najis. Kalau airnya banyak, ini bisa dikatakan status najis apabila berubah. Kalau tidak berubah tidak masalah. Wal kulatani utawi rongkola iku satu mi'ati ritlin 500 kati bibak dadiin kelawan bangsa Baghdad takriban kelawan kira-kirane fil asohi ing dalam diturut kaul aso fihima ing dalam masalah rongkolah mau air 2 kolah ini adalah 500 kati Baghdad, wadah dari kota Baghdad, ukurannya 500 kati. Namun secara kira-kira, tidak tahdidan, tidak ukuran pasti, tapi hanya kira-kira saja. Menurut pendapat yang aso, menurut kaul yang aso. Berarti kalau umpama bahasanya takriban kira-kira, ini tidak masalah umpama kurang 1 ritel ataupun 2 ritel. Alal ashar firauto. Berarti yang pendapat yang masyhur di dalam kitab Raudhah. Beda kalau tahdidan, kalau sudah ukuran pasti, maka kurang sedikit pun ini akan dipertimbangkan. Lah 500 kadi itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ya seperti itu tadi, yakni 216 liter itu tadi. Warid lu Baghdadi utawi ritel Baghdadi. Indah Nawawi ing dalam munggi Imam Nawawi iku mi'atun 100 wasamaniatun lan 8 wa isruna lan 20 apane dirhami. Satu ritel Baghdadi menurut Imam Nawawi adalah 128 dirham. Artinya beratnya sama dengan 128 dirham itu satu ritel, satu kadi. Wa arba'u asba'in dan 4/7 wa asba'u arba'i dirhamin dan 4/7 dirham. Itu berat dari satu ritel. Ini sama dengan ukuran 128 4/7 dirham. Ini kalau kita terjemahkan yaitu tadi 216 liter. Tapi kalau Imam Nawawi, kalau kita memakai Imam Nawawi, ini akan sedikit beda. Karena kalau yang 216 liter itu, ini adalah dari mayoritas ulama. Yang panjang lebarnya kalau dalam sebuah bangunan kubus ini adalah 60 cm. Kalau Imam Nawawi ini lebih sedikit. Kalau Imam Nawawi itu sekitar 55 sekian seperti itu. Berarti nanti ukurannya tidak 216 liter ya. Lebih sedikit dibanding ukuran dari mayoritas ulama. Silakan dicek di rumus aplikasi rumus fikih yang sudah saya sajikan di Play Store. Wataro kalan ninggal sapa al musonif fuki musonif kisman ing panduman khomisan kang kaping 5 kemudian ke musonif meninggalkan pembagian yang nomor 5 karena pembagian air itu yang disebutkan hanya 4 ya. Nah, kemudian ya syarah yakni pengarang kitab Fathul Qorib mengatakan bahwa Kyai Musonef meninggalkan pembagian yang kelima. Wawa utawi kisman khomis iku al-ma'u banyu al-mutahhiru kang suci al-harum kang haram. Air suci yang mensucikan namun haram digunakan. Kalau wudu'i kaya wudu bimain kelawan banyu, bimain maksubin kelawan banyu kang den gosok. Au musabalin utawa kang den cawasake lisrubi krana den gawe ngombe. Pembagian yang ditinggal oleh Kyai Musonef adalah air suci yang mensucikan namun haram digunakan seperti wudu dengan menggunakan air yang digosok. Atau wudu dengan menggunakan air yang di situ khusus disiapkan bagi orang untuk minum saja, tidak untuk wudu. Maka itu hukumnya adalah haram tapi sah. Seperti itu. Alhamdulillah untuk bab toharoh sudah selesai. Tapi sebelum kita menuju ke pasal yang lainnya, untuk lebih menancap di dalam hati akan saya simpulkan dari awal. Sudah saya buatkan untuk diagramnya. Saya simpulkan dari awal bahwa air ini dibagi menjadi 7. Ada
air hujan, ada air laut, ada air sungai, ada air mata air, ada air sumur, ada air salju, dan ada air barot. Kemarin sudah saya jelaskan kalau air salju itu turun dari atas ini dalam keadaan cair kemudian membeku. Kalau air barot itu dari atas sudah keras kemudian mencair. Kemudian 7 air yang ada ini ya, mulai ma'ul matar, ma'ul bahri dan seterusnya, ini dibagi menjadi 4 bagian. Setiap satunya sumakulun minha yuksamu ala arba'in. Setiap dari satu pembagian yang di atas ini, ma'ul matar, ma'ul bahri ini semuanya dibagi menjadi 4. Berarti ma'ul matar dibagi menjadi 4 ini, ma'ul bahri juga dibagi 4 ini, dan seterusnya. Pembagiannya pertama adalah tohirun mutohirun hoirum makruhin istimaluhu. Suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Ini dinamakan dengan air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang terbebas dari identitas yang mengikat. Berarti bolehlah ada identitas tapi tidak selamanya. Tidak mengikat, itu tidak masalah. Kemudian nomor 2, suci mensucikan namun makruh digunakan. Ini dikenal dengan ma'ul musammas atau air yang dipanaskan di terik matahari. Ini kemarin sudah disebutkan syarat-syarat ma'ul musammas. Dikatakan ma'ul musammas, pertama harus berada di daerah yang sangat panas, kemudian berada pada wadah yang terbuat dari besi, kecuali dari wadah emas dan perak. Kemudian ada lagi nomor 3, suci namun tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mampu mensucikan yang lainnya. Ini dibagi menjadi 2, ada namanya air mustakmal dan ada namanya air mutahoyir. Air mustakmal itu berarti air yang digunakan untuk sesuatu yang wajib, itu namanya air mustakmal. Kalau dalam menghilangkan hadas berarti ma'ul marotul ula, air pertama kali yang digunakan untuk wudhu wajib, mandi wajib, dan seterusnya. Itu namanya air mustakmal. Terus ada lagi namanya air mutahoyir, pembagian kedua dari pembagian ketiga di atas. Air mutahoyir itu air yang berubah salah satu sifatnya dengan perkara yang suci. Maka disyaratkan di dalam air mutahoyir ini dikatakan air mutahoyir dengan 4 syarat ya. Pertama, dia harus berupa mukholid. Kemudian yang kedua, harus pencampurannya berupa perkara yang suci. Kemudian ada lagi perubahannya harus banyak, nomor 3-nya. Nomor 4-nya, air tersebut tidak dicampuri dengan perkara yang dibutuhkan air. Kalau yang memang dibutuhkan air atau tidak bisa terlepas dari air, maka tidak bisa dikatakan air mutahoyir. Terus yang terakhir, pembagian terakhir adalah air najis. Maksudnya air yang terkena najis ini juga dibagi 2. Ada air yang jumlahnya sedikit dan air yang jumlahnya banyak. Air yang sedikit ini berarti kurang dari 2 kolah atau kurang dari 216 liter menurut mayoritas ulama. Dan ketika kemasukan najis berubah atau tidak berubah, hukumnya tetap najis menurut ulama Syafi'iyah. Berbeda dengan pendapat Malikiyah. Dan kedua adalah ma'ul kasir, air yang jumlahnya banyak, berarti lebih dari 216 liter. Maka hukumnya akan dihukumi najis apabila air itu berubah. Kalau tidak berubah berarti tidak masalah. Terima kasih. Sampai bertemu pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.